Saudara, saya cuma minta waktu 5 menit aja. Saya akan mengundang seorang pemuda namanya Dev. Mana Dev? Dev? Oh iya, sini Dev. Karena saya mendengar dari seseorang, orang ini berkata, dia cukup pemuda luar biasa dan dia mampu menyatukan iman dan cita-citanya. Ya, karena itu saya telepon dia, Dev, kamu mampir di Ciputra, kita akan ngobrol dulu aja 5 menit. Ya, seorang yang berpenampilan sederhana tapi berbobot. Ini yang saya suka. Ya, oke, silakan ambil mic, Dev. Ya, kalau nggak salah namamu Dev Luhu 5. Luhu? Oh, Luhu Kai. Ya. Usia berapa? 25. Kamu pertama lulus S1 di bidang apa? IT. Di bidang IT. Kuliah di mana? Binus, ya. Sekarang udah nyampe S2? Udah, ya. Usia 25, bidang IT, lulusan Binus, ya. Dan sekarang selain kamu melayani Tuhan, kamu kerja di Ciputat sebagai apa? Saya dosen bidang apa? IT juga, ya. Masih single? Ya, sekalian mau tawarin deh. Anaknya cukup bagus kok, ya. Cukup bagus, takut sama Tuhan, pinter, punya kerjaan. Nah, saya mendengar dari Pak Johan Kramer, Dev ini ingin kuliah di Harvard. Harvard itu cirinya dasarnya tenang begini. Walaupun saya nggak pernah kuliah, kayaknya aja menang. Ya, nah, saya tertarik sama kamu ngomong begini. Saya tahu saya tidak mungkin membiayai kuliah di Harvard. Tapi kalau Tuhan kasih, saya mau. Kalau Tuhan nggak kasih, sekalian nggak usah ngambil apa-apa lagi. Ya, gimana ceritanya iman bisa tumbuh seperti itu, Dek? Sebenarnya yang pertama saya mau bilang kalau sampai saya bisa berdiri di sini, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa kerja, itu semua karena anugerah Tuhan. Papamu punya usaha apa, Dek? Karyawan. Ya. Kayaknya dengan posisi ayahmu, maaf, susah ya kamu mendapatkan kesarjanaan di Jakarta ini? Iya, sebenarnya sebelum kuliah dulu hampir nggak kuliah, maksudnya hampir nggak kuliah di sini. Iya. Di sana aja, cuman Tuhan punya jalan lain, dibukakan jalur buat saya, akhirnya saya bisa kuliah di Jakarta. Sampai S2. Iya. Ya, terus ceritakan, kamu bisa menggabungkan cita-cita dan imanmu gimana? Menggabungkan cita-cita dan iman. Sebenarnya saya lebih suka melihat sesuatu yang sudah Tuhan berikan itu dan saya bersyukur untuk itu. Itu yang bisa bikin saya bisa terus bekerja, terus melayani Tuhan dan melakukan semua yang Tuhan berikan buat saya. Kalau dilihat dari dulu, hampir saya nggak sekolah di sini karena nggak mungkin gitu aja. Ya, nggak mungkin karena memang biayanya cukup mahal. Cuman waktu itu ada info, ada beasiswa dan ceritanya sangat singkat. Waktu itu saya baru selesai ujian sekolah dan belum tahu lulus atau enggak. Tapi waktu doa Tuhan bilang berangkat aja ke Jakarta, langsung ikut tes untuk beasiswa itu. Dan puji Tuhan lulus. Di program itu saya gak usah bayar biaya kuliah. Jadi cuma datang kuliah, cuma buat living cost aja di Jakarta, itu yang orang tua saya bantu untuk supply, tapi untuk biaya kuliah enggak. Ya. Seperti itu. S2-nya juga gitu ceritanya. Kalau ke S2 sendiri dengan biaya sendiri. Dengan biaya sendiri, ya. Sambil bekerja tadi ya. Bekerja kumpul terus ya. Terus kalau ceritanya kamu mau ke Harvard gimana ini nanti? Sebenarnya untuk kuliah selanjutnya, karena saya bergerak di bidang akademik, itu seperti suatu keharusan ya, karena di bidang akademik dan sepertinya memang susah di luar kalau mau kuliah Cuman untuk biaya dan segala sesuatunya saya percaya kalau Tuhan sudah berkehendak, nggak ada yang bisa halangi. Buktinya saya bisa sampai di sini, saya bisa kerja, bisa punya penghasilan yang cukup untuk membayar hidup saya semua. Ya, beri kita Tuhan. Ya, saran saya
Gak usah kecantol dulu sebelum dulu sahabat, oke? Jangan nyiksa diri dulu, lulus dari apa dulu. Saya percaya, ya, anaknya ganteng, ya, pinter. Kalau sudah pinter, ganteng itu gampang. Saran saya satu, berdoa sungguh-sungguh, jangan kecantol dulu ya, lulus dulu dari apa ya. Oke, Tuhan memberkati ya. Saya juga dengan anak yang berprestasi. Saudara, Anda pernah nonton sirkus? Pernah ya? Kalau setiap saya nonton sirkus, kalau waktu kecil dulu, saya suka pasti ada keluar seorang badut, ya, pria, dan dia pegang tongkat, kemudian di atasnya ada piring diputar, ya, diputar cepat, baru ditaruh di tanah. Dia ambil tongkat kedua, diputar lagi, sampai kira-kira 12 atau 15. Begitu dia muter yang 15, piring ke satu goyang mau satu. Ini ditancapin, dia lari ke sana, dia ambil, goyang lagi, piring keempat goyang, lari ke sana lagi. Sampai akhirnya dia keringatan, hanya takut piring jatuh. Bukan ini pelajaran hidup. Kita mundar mandir ke sana kemari, hanya takut piring-piring kehidupan kita jatuh, bukan? Muternya mulai pelan, ekonomi pelan, takut jatuh, saudara. Kesehatan mulai pelan, rumah tangga ada masalah, kita sibuk lari sana, lari sini, hanya takut piring-piring kehidupan ini jatuh. Memang kita harus menjaganya. Makanya hidup itu capek, lelah, secara emosional, secara pikiran, secara batin, secara jiwa. Ya, saudara tahu presiden pertama Indonesia siapa? Bung Karno. Ya, kata kunci dari Bung Karno apa, saudara? Setiap Bung Karno pidato, dia selalu mengeluarkan satu kata. Berkali-kali. Itu saya namakan kata kunci. Ada yang tahu? Kata kuncinya Bung Karno, revolusi. Ya. Kalau kata kuncinya Pak Harto apa? Pembangunan. Ya. Kalau kata kuncinya Gus Dur, pada nggak tahu. Gitu aja kok, revolusi. Jadi kata kunci ini sudah menjiwai Gus Dur. Kata kunci sudah menjadi kehidupan Bung Karno. Kata kunci sudah menjadi pemahaman bagi Pak Harto. Ya. Sekarang kalau kata kunci GBI apa, saudara? Victorious Family. Ya, maksudnya pasti ngucapin. Ya, Victorious Family. Anda menjawab dengan latah luar biasa. Padahal nggak pakai emosi Anda menjawabnya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kata kunci Anda sendiri apa? Gak punya kunci, jangan harus sukses. Hidup itu harus punya kata kunci. Nah, kalau kata kuncinya Pak Fendi, kan saya sudah sering ngomong, saya punya kata kunci yang merupakan filosofi kejawen saya. Ya, dia ngomong duwe, tapi orang duwe. Dia ngomong orang duwe, tapi Fendi ikut duwe. Artinya apa? Dibilang gak punya, saya punya. Dibilang punya, saya gak punya, sudah. Buktinya di Jakarta, saya juga tidur di hotel, makan yang kesana kemari, kemana-mana naik taksi, saya punya, nggak punya. Tapi kalau saya pulang ke Surabaya, saya punya. Filosofi itu membuat saya pribadi tidak terpenjarakan oleh sesuatu. Saya tidak terikat oleh sesuatu. Kalau saudara terikat oleh sesuatu, hidupmu dipenjarakan oleh sesuatu itu sendiri. Ya. Coba mulai pulang dari sini, Anda harus mencari kata kunci hidupmu apa. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Setelah kita tahu kata-kata kunci itu, Anda pernah tahu kata kuncinya Tuhan Yesus dalam hidupnya apa? Yesus selalu mengucapkan kata Bapa. Ya, Bapa itu kata kuncinya Yesus. Dan kalimat yang sering diucapkan oleh Yesus adalah aku pergi ke rumah Bapa. Ini yang menyebabkan saya mengalami klik dari Tuhan. Saya punya teman, orangnya abangan Tuhan. Abangan itu dibilang gak ibadah. Ya, ke vihara, oke. Ke masjid, oke. Ya, kelenteng, oke. Gereja, apa kami, ya oke aja. Kafir pun oke dia. Orang seperti ini, kalau bahasa Jawa Timuran, itu namanya manusia abangan. Ya, terus saya tanya, Pak, saudara tahu hidup itu apa dan mau kemana? Gini Pak Pegi,
ada menuju nggak ada. Hah? Kasihan banget. Sudah nggak kemana-mana, dari nggak ada kembali nggak ada. Ngapain lu hidup? Tapi akhirnya saya menemukan waktu Yesus mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa. Ada 3 hal. Yang pertama, Yesus ingin menyampaikan hidup ini jelas, punya penjelasan dan punya kejelasan. Amin. Saya hidup dari surga turun ke bumi, bermain menikmatinya, dan kemudian pergi ke rumah Bapa. Jadi hidup itu tujuannya jelas, ada kejelasannya dan ada penjelasannya. Ya. Yang kedua, kata kunci ini membuat saya punya kekuatan hidup. Saya punya pengharapan, saudara, bahwa kematian saya tidak sia-sia, perjalanan hidup saya tidak sia-sia. Kalimat ini kata kunci buat kita semua. Kita punya pengharapan, punya kekuatan hidup. Dan yang ketiga, saya juga tahu bagaimana cara saya mengisi dan menjalani itu. Ya, kata kunci ini jelas. Sekarang saya mau tanya, apa ciri khasnya Tuhan Yesus? Beberapa bulan yang lalu, saya lagi ke mall, saudara, di Surabaya, pakai celana pendek, udah pakai sandal jepit lagi. Dari belakang ada yang manggil, Pak Peggy. Saya nengok, lu orang Jakarta yang manggil saya. Lu kamu dari jauh, dari belakang kok bisa yakin itu Pak Peggy? Rambutnya kan ciri Bapak. Ya, saya ini bukan soal mau trendy. Soalnya kalau saya potong pendek kayak encik-encik, saya nggak suka. Jadi sorry aja. Ya. Nah, cirinya Tuhan Yesus ada berapa? Yang pertama, kesederhana. Kalau ciri anak muda sekarang, glamor dan kemewahan. Ya. Padahal Tuhan yang Anda sembah, cirinya kesederhanaan. Buktinya lahir di kandang, ya, enggak di Siloam Karawaci. Waktu dia dibedong dengan kain lampin, kainnya nggak beli dari Madegel. Dia pakai kain lampin biasa aja, sudah. Itu kesederhanaan pertama. Kesederhanaan kedua, waktu dia mengadakan perpisahan dengan murid-muridnya, Jokowi dilantik, walaupun paling sederhana, tetap membutuhkan dana yang cukup besar. Tapi Yesus waktu mengadakan perpisahan, nggak di hotel bintang 5, dia pinjem loteng temennya sebelah atas, saudara. Itulah terjadi lukisan namanya di Upper Room, yang dilukis aslinya oleh Leonardo da Vinci. Ya, ada kan? Anda lihat? Upper Room itu adalah perpisahan Yesus. Dan yang ketiga, cirinya Yesus itu sederhana. Waktu dia masuk Yerusalem, dia pakai keledai, nggak pakai mobil sport, saudara. Ya, terus pengawalnya hebat-hebat, PPI atau apa, saudara. Ya, itu saja. Kesederhanaan itu adalah sebuah kekuatan. Saudara perhatikan, Anda lihat pria ganteng, tapi sederhana, keren nggak, saudara? Ya, terus perempuan cantik sederhana banget, itu anggun banget, saudara. Tapi ada sudah jelek, dilihat tak enak, glamor, norak lu deh. Ya. Saya ini kalau di airport, saya punya trauma. Kalau didekati cowok ganteng, saya trauma. Jujur aja. Peristiwa apa? Ini beberapa tahun yang lalu, saudara. Nunggu pesawat ada cowok ganteng, saya bilang, wih ganteng banget nih anak. Duduk di sebelah saya. Ini ngobrol-ngobrol, Pak. Tangannya meraba paha saya. Ada cinta. Ekspres tangan. Tuh, dan sejak itu ada cowok ganteng, gua pinggir. Bayangin, kalau pegang biasa lelaki. Gimana om, umpamanya? Ini enggak, atas bawah saya bikin. Jangan santai gini, saudara. Makanya deh, kalau pesawat sendiri, ngeri saya kena cowok cakep. Mati semi, saudara. Lambai itu, Pak. Dewa, saudara itu. Itu gak bisa lupa, tapi amit-amit, saudara. Kalau cewek cakep, tak biarin neraka. Tuhan Yesus, saya bilang, ada dunia ini. Hari ini masih ada yang gitu, saudara. Jangan, ya. Nah,
Saudara, saya dari cerita ini. Saya kan sering cerita, ada satu jemaat di sini. Itu kalau saya tahu persis asetnya triliun. Tapi kalau ke kebaktian, biasanya kebisi. Itu 1 bulan kebaktian 4 kali. Kaosnya itu aja. Merah kotak-kotak. Apa mungkin dia punya solusi kali? Tidak. Tapi dia tahu, jadi kaya. Terus istrinya kalau masuk gereja, gendong cucunya. Bukan pakai seragam modernnya di depan itu, sudah pakai kerenang zaman saya kecil. Itu tahu gitu. Satu hari dia ngajak saya pulang. Pak ini sama saya, dia baik sama saya kan. Saudara, naik kapal Range Rover tahun 47 tanpa AC, gila dia. Tapi namanya saya gak pendeta makrek, apapun saya jadi yang penting nyampe. Amin. Nah, sekarang saya mau tanya, Anda perhatikan, saya gak boleh sebut namanya, Pak ini memiliki tidak menikmati atau memiliki dan dia menikmati? Setuju mana? Memiliki tidak menikmati? Tidak bisa menikmati. Sudah. Karena buat dia kesederhanaan adalah kata kunci hidupnya. Nah, manusia itu kan ada 4 tipe. Ada orang memiliki tapi tidak menikmati. Ada lagi orang menikmati tapi tidak memiliki. Contohnya, saya naik taksi kemana-mana, tapi saya nggak punya perusahaan taksi. Saya menikmati kan? Tapi yang paling hebat, Anda tidak memiliki plus tidak menikmati. Ya, tapi saya juga Anda memiliki dan menikmati. Nah, timbul pertanyaan, Pak Peki, gimana caranya supaya saya memiliki dan bisa menikmati? Mau resepnya? Ya, cuma 2 langkah. Yang pertama, fokuskan pikiranmu apa yang sudah ada di tanganmu. Ya, jadi bisa syukur, saudara. Fokuskan, jangan mikir apa yang belum ada di tangan. Pikirin, Tuhan kamu siap. Terima kasih, thank you untuk apa yang sudah aku miliki. Langkah yang kedua yang penting, berikan sebagian hartamu kepada orang lain untuk orang lain itu menikmati. Saya kasih contoh. Ada satu anak kampung datang sama saya, kepingin punya sepeda, mamanya nggak punya duit. Nah, ada sepeda cucu yang di rumah saya udah nggak kepake. Ya udah, saya betulin dulu, terus saya kasih. Betapa bahagianya saya melihat anak ini menikmati sepeda itu. Bahagia nggak, saudara? Saudara kasih baju, bajunya dipakai. Bahagia kan? Jadi cara berbahagia, berikan sebagian hartamu kepada orang lain untuk menikmatinya. Maka engkau akan nikmat di dalam kehidupan Anda. Iya? Iya, hidup itu gak terlalu sulit, saudara. Asal kita tahu resepnya. Nah, sekarang kita bangkit berdiri. Ya, kita akan membaca 2 cuplikan ayat dalam Kejadian 22. Ayat 1 sampai 4, kemudian berakhir ayat 15 sampai 17. Ya. Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahut ia, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Langsung loncat ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, maka engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Yang terakhir, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Silakan duduk.
Saudara mau ayat terakhir itu mampir dalam rumah kehidupan? Mau ya? Hari Kamis kemarin saya memimpin ibadah interaktif di Robinson. Satu narasumber yang saya undang namanya Pak Karim. Ya, dia telah usianya 53 tahun. Ya, oke lah, Bapak ini oke. Dia menikah selama 15 tahun dan istrinya menderita 15 tahun. Kenapa? Tiada hari tanpa jajan perempuan. Dia sangat terikat tiap hari. Saudara, gila enggak? Dan satu hari istrinya enggak tahan, langsung ngomong cerai. Enggak tahu di mana dia cerita waktu istrinya ngomong cerai, itu kayaknya matanya itu diceraikan Tuhan. Dia sadar bahwa dia telah menyiksa keluarganya. Dia sujud di depan istrinya, minta ampun. Dan dia ngomong, beri kesempatan aku dan tolong jangan tinggalkan aku. Tapi istrinya ngomong, sudah terlambat. Ya. Dan waktu di dalam sidang perceraian, dia minta satu. Saya minta anak saya yang perempuan dan laki ikut saya. Tentunya semua nggak boleh kan? Tapi nggak tahu kenapa Tuhan mengizinkan, saudara. Dan waktu dia melihat anaknya, Tuhan ceraikan lagi. Dia cium itu telapak kaki anaknya, nangis, saudara. Karena selama 15 tahun dia hampir tidak pernah berkomunikasi dengan anaknya. Ceritanya yang menarik apa? Dia terima Tuhan. Tapi perzinahan jalan terus. Dia ngomong, saya nggak bisa itu Pak Ben. Tapi satu hari Tuhan dengan mujizatnya lakukan sesuatu. Dan sejak itu sampai sepanjang 8 tahun dia nggak pernah menyentuh seorang wanita. Ya, perubahan total. Dan waktu dia membukakan satu kalimat, kita semua nangis. Apa kalimatnya? Sekarang saya ingin menikmati kekudusan. Ternyata itu kudus, itu nikmat. Ya, apa itu sudah menikmati hampir? Masih jerepet-jerepet sedikit. Saya jujur aja. Ya, ini enggak, saudara. Dia menikmati kekudusan. Dan kedua, saya nanya, Bapak enggak bicara? Enggak, sudah. Saya menebus penyiksaan anak saya. Saya memberikan hidup saya kepada Tuhan dan anak saya. Dan kedua dia ngomong begini, justru dengan menikmati kekudusan, saya tahu saya adalah mempelai Tuhan. Saya mempersiapkan sebagai pengantin wanita, sehingga satu hari Tuhan jemput saya sempurna di hadapannya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Itu udah penyakit. Dan kemudian saya kemarin baru tahu kenapa orang overdosis bisa mati, saudara. Karena dia sendiri juga ngepel juga, saudara. Terus dia cerita, gini Pak Baby, pil-pil yang beredar itu sebetulnya tidak membuat orang nikmat, tapi dia memicu yang namanya serotonin di otak ini. Gini, saudara kalau makan enak bisa terasa enak kan? Itu karena zat itu yang keluar, saudara. Saudara waktu senang, kadang-kadang bahagia. Itu pil itu mendorong zat itu keluar. Nah, karena dipaksa keluar terus, serotonin itu habis, saudara. Biasanya 1 pil, 2 pil, 3 pil, 4 pil. Setelah overdosis, maksudnya begini. Pil ini sudah tidak mampu memaksa zat kenikmatan di otak ada keluar. Dia berbalik menghancurkan organ tubuh. Dan dia sekarang terbebaskan. Bebas dari obat-obatan. Bebas dari perjinatan. Bebas dari semua. Dan dia sedang menikmati kekudusan. Saudara pernah ke Ambon melihat penyelam mutiara? Saudara, penyelam mutiara saya menyaksikan sendiri kalau dulu saya sering singgah di Ambon. Jadi penyelam ini alami, nggak pakai oksigen, nggak pakai apa ya. Dia langsung terjun dari perahu ke kedalaman, saudara. Dan cukup dalam. Dia harus tahan nafas. Dia harus mencari mutiara. Kadang-kadang nggak tahan, dia keluar tanpa mutiara. Tapi dia balik lagi dengan perjuangan keras. Akhirnya dia menemukan mutiara. Saudara, hidup itu seperti menyelam. Saudara.
Temukan mutiara-mutiara kehidupan dalam hidup Anda. Bawalah ke permukaan. Hidupmu akan berubah. Amin. Hidup itu gak terlalu sulit. Yang penting punya tekad, punya niat. Ya. Nah, saudara, mungkin waktu saya membaca pasal 22, batin ngomong begini, bosan Pak Beki. Dari SMP gue baca ayat itu. Tapi saya ingin menyampaikan satu pandangan yang lain. Ya. Saya banyak membaca buku, saya banyak mendengar khotbah. Bagaimana Abraham menyikapi ujian itu. Bagaimana ketaatan Abraham menyikapi ujian itu. Tapi hari ini saya ingin mengambil satu pemikiran. Kenapa Abraham diuji? Kenapa? Apa yang ada di dalam pikiran Tuhan? Ya, ini coba kita selidiki. Baik, tolong tayangkan ayat 1. Ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Tuhan memanggil Abraham berapa kali? 1 kali. Kok dia bisa jawab ya Tuhan? Apa nggak keliru sama suara setan? Apalagi zaman dulu kan, di gurun pasir banyak hantu, banyak ini. Kok dia bisa tahu? Dipanggil 1 kali, dia langsung menjawab ya Tuhan. Perhatikan saudara. Saya menemukan perjalanan Abraham itu di Alkitab. Mulai Kejadian pasal 11. Dia dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim. Terus sampai pasal-pasal selanjutnya berakhir pasal 23. Setelah itu cerita Abraham kagak ada lagi. Selesai, istrinya mati, dia juga mati. Jadi kalau dari pasal 11 sampai pasal 22 ada berapa pasal? Ayo berapa pasal? Coba-coba saya mau lihat. Kepala Anda punya mati-mati kayak bagus. Dari pasal 11 sampai pasal 22 ada berapa pasal? 12, 14, 11 itu dihitung. Kok mulainya dari 11 kok? Ya. Nah, kalau satu pasal 5 tahun, berarti 14 pasal ada berapa tahun, saudara? 70 tahun. Saya mau tanya dengan jujur ya, yang saya kenal aja deh, Pak Yusuf sama istrinya menikah berapa tahun Pak? 27. Cinta bapak kepada ibu itu ada peluncuran nggak Pak? Munafik juga itu. Enggak, ibu nggak marah karena Pak Devi yang nanya. Ya, Bu, ibu pernah ada sedikit kelunturan? Saya nggak ada orang gila semua. Sebetulnya Allah ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Abraham. Saudara, persahabatan Tuhan dengan Abraham itu sudah 70 tahun. Tuhan ingin merasakan, Tuhan gak nanya, dia cuma ingin merasakan apakah perasaan Abraham terhadap saya sudah berkurang enggak. Itu tujuannya ujian. Berarti kan, setelah semuanya itu, kenapa kok gak ditulis sebelum semuanya itu? Bisa aja ya? Apa maksudnya setelah semuanya itu? Setelah Tuhan memberkati apa yang diminta Abraham, tidak satu pun tersisa. Mulai dari kekayaan, umur panjang, kesehatan, sampai anak tunggalnya laki-laki, Tuhan kasih. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Berarti cocokkan kalimatnya, setelah semuanya itu. Udah, berkatnya komplit, saudara. Nah, sekarang persahabatan selama 70 tahun ini gimana? Jadi kenapa Tuhan menguji Abraham? Yang pertama, Tuhan ingin tahu hubungan Abraham dengan Tuhan itu masih punya nilai kasih gak, saudara? Ada kelunturan gak? Apakah yang namanya Abraham masih menghargai hubungan itu? Kita jujur ya, sebagai manusia, hubungan itu kalau sudah lama jadi hambar. Setuju? Ya, pasti hambar, saudara. Semuanya jadi biasa. Yang tadinya bergairah, antusias, setelah 70 tahun pasti ada kelunturan. Nah, caranya uji. Dan apa maksudnya Tuhan menguji? Nanti jawabannya terakhir. Jadi, setelah Abraham menjawab iya, Tuhan ngomong, ambil anakmu sembelih di Gunung Moriah, sampai sana dulu, nanti aku tunjukkan tempatnya. Jadi Tuhan
Tuhan itu tidak pernah memberikan order secara komplit, ya, tahap demi tahap. Saya suka dengan ayat di bawahnya. Nanti Anda baca sendiri. Pagi berdoa. Saudara ingin bisa melakukan firman Tuhan? Ingin nggak? Kebanyakan banyak gagalnya. Kalau misalnya saudara sulit putusin rokok, jangan ngomong gini, Tuhan, sorry ya, ini terakhir. Besok gue copot itu rokok. Ini malam terakhir. Kalau ada malam terakhir hari ini, besok malam terakhir, besok lagi malam terakhir, sampai hidupmu berakhir, rokoknya nggak pernah berakhir. Percaya, saudara. Jadi belajarlah dari Abraham untuk melakukan firman Tuhan. Jangan ada sifat menunda. Sekarang di tempat ini, mulai. Amin. Siap, saudara? Ya, nggak ada menunda. Kalau pakai janji, ini terakhir aja, bener Tuhan. Sumpah ya, buat janji. Oh, nggak akan langsung, saudara. Besok Anda ulangi. Terus setelah dia bangun pagi-pagi, dia ambil anaknya, dia ambil kayu bakar, dia bawa pisau, dia bawa api. Berarti kan ini pelajaran yang baik. Apapun yang dilakukan Abraham, dia selalu matang dalam bidang persiapan. Setuju? Setiap tindakan itu harus perlu persiapan, saudara. Jangan setengah-setengah. Hasilnya nanti juga setengah. Saya sering khotbah. Kenapa ya? Istrinya kok gak diajak? Padahal mau bakar anak. Gak mungkin istrinya gak dikasih tahu. Tapi ternyata istrinya gak ikut. Pertanyaannya, kenapa Abraham gak ngajak istri? Saya memang gak bisa tepat. Karena gak ada bocoran, saudara tidak. Tapi saya berusaha menafsirkan, mendekati kemungkinan yang terdekat. Ya, pikiran saya bicara begini. Kalau dia cerita peristiwa itu kepada istrinya, gak mungkin dikasih anaknya untuk dibakar bapaknya. Setuju? Sulitnya apa? Allah cuma ngomong sama Abraham, gak konfirmasi sama istrinya. Ya, itu penafsiran saya pertama. Penafsiran kedua, kalau toh pun diajak, Abraham itu sudah jalan jauh, lelah fisik, lelah mental, lelah emosi, ditambah omelan istri, mati di tengah jalan Abraham. Papa, lu jangan gila ya. Lu suruh marah, memang Tuhan suruh bakar anak. Lu diomelin. Udah. Saya yakin itu. Ya, seringkali hamba kamu datang dari orang yang paling dekat dalam hidup Anda. Setuju? Hati-hati, saudara. Ya, istri boleh didengar, tapi tidak selamanya dituruti. Jadilah yang tegas. Dengar perempuan. Istri selalu saya dengar, tapi tidak semua kalimatnya saya turutin. Ya? Saya kemarin cerita apa? Karena awalnya menikah, saya cinta banget ya. Duit tak serahin dia. Di tengah jalan saya sadar, ini salah. Untuk mengambil alih kekuasaan. Aduh, repot minta ampun. Kita gak mungkin. Mengembalikan posisi keuangan di tangan saya gak gampang. Mungkin siang ini ada posisi suami seperti itu. Ya, karena awalnya cinta, nih mah, sering gaji, semuanya dompet kosong. Setelah dikuasai, biasanya berlaku, saudara. Kita minta aja setengah mati, sampai Tuhan Yesus datang gak keluar-keluar. Kan Tuhan Yesus kuasai, cuma cara mengembalikan gimana? Itu saya konflik pada 30 tahun. Konflik berat, tapi saya punya prinsip. Ini prioritas harus dikembalikan. Ria adalah imam, Ria adalah pemimpin. Setuju? Tapi bukan menginjak istri, enggak, saudara. Cara halus ribut, cara kasar ribut saya pakai dua-duanya. Halus sama kasar, ribut-ribut deh. Jalan tahun kelima, penyerahan kekuasaan tiba. Aduh, terima kasih Tuhan. Cuma repotnya, setelah saya yang memegang uang, saudara, ada uang, gak ada uang, harus ada uang, benar? Ya, ada risikonya juga. Makanya gue gak pikir. Jadi saya punya hasil, gak punya hasil, semuanya harus saya cukupi. Ya, tapi betul, itu bisa saya bisa. Ya, sekarang bukan zamannya suami minta pengurangan dari istri. Ma, yang gak perlu jangan dikeluarkan.
Kurangi belajarnya nggak perlu. Saya ingin kasih tahu. Apanya yang dikurangi? Mulai kami sudah kurang. Ini tantangan pria sekarang. Pengurangan uang belanja bukan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Para suami, tingkatkan pendapatanmu. Aneh, kasih tepuk tanganmu. Berbeda duit aja. Ini anak muda. Menurut Anda pria sukses itu apa? Pria sukses apa? Tak kasih definisi saya. Enak definisi saya. Pria sukses adalah pria yang punya penghasilan jauh lebih tinggi daripada uang yang dibelanjakan istrinya. Tapi sekarang pertanyaan saya, kalau wanita sukses, gimana? Wanita yang bisa dapatkan laki itu. Kali ini punya pendeta gaul itu enak. Tapi ini bukan kebenaran tuh, ini pikiran saya aja. Jadi pria sukses adalah pria yang punya penghasilan jauh lebih tinggi daripada yang dibelanjakan istri. Dan wanita sukses adalah wanita yang bisa dapetin pria seperti itu. Ya, berusaha, berdoa, dapat pria seperti itu. Setelah dapat bagi-bagi sempat. Ya, oke. Kemudian mereka berangkat. Setelah berangkat, ya, di tengah jalan, dia ketika bawa bujangnya sudah. Sampai tengah jalan, dia ngomong begini, Bujang, kamu berhenti di sini. Loh, bapak mau kemana? Saya mau sembahyang. Kenapa bujangnya yang diajak dari rumah sampai tengah jalan kok ditinggal? Kok nggak boleh ikut ke atas? Ini pelajaran penting. Ada bagian hidup yang orang boleh tahu dan ada rahasia hidup Anda yang orang tidak boleh tahu. Amin. Makanya jangan gampang-gampang curhat. Sekalipun sama pendeta. Udah curhat. Apalagi pendeta rasanya mati. Ada beberin semuanya. Gak ada solusi. Peristiwamu terbeber sekarang. Ada bagian yang gak perlu diceritakan. Curhat aja sama Tuhan. Setuju? Tuhan bisa kasih solusi. Sudah. Nah, kita akan lolos. Udah sampai tengah jalan. Dan dia melihat itu tempat masih jauh. Tahu-tahu waktu menuju ke tempat itu, anaknya nyeletuk. Ayah, kambingnya mana? Syok apa lagi? Iya, kambingnya di mana? Dia cuma mau Tuhan menyiapkan. Tapi Abraham, Ishak kan umur 11 tahun sudah. Itu remaja bisa mikir juga. Lalu ini mau dikorbanin siapa? Dia nanya kedua kali, ayah, kambingnya mana? Udah gak usah nanya itu, Tuhan menyiapkan. Godaan itu seringkali datang lewat teman seperjalanan. Ya, nah sekarang sampai intinya. Saya itu bingung. Saudara setuju remaja 11 tahun bisa mengambil keputusan? Apalagi mau dibunuh. Sekarang saya mau tanya, gimana caranya Abraham ngikat anak itu terus meletakkan di atas kayu? Gimana saudara? Saya nggak pernah tahu. Tapi ada kemungkinan kalau ngomong itu Ishak pasti lari. Dan kalau Ishak sampai lari, Alkitab terbeli sama. Saya tadi Ishak mana ketemu di sini lari. Kasih kelar kok tua. Saya cuma punya satu jawaban. Kalau orang tua memiliki keteladanan dan keteladanan itu dilihat oleh anaknya, taat kepada bapak, anak itu pasti taat kepada orang tua. Amin. Hubungan orang tua dengan Allah akan mempengaruhi hubunganmu dengan anak-anakmu. Percayalah. Ya, benar ya Pak ya? Gimana? Bapak sudah memberikan keteladanan Pak? Berlanjut ya. Benar. Jangan marah kalau anakmu tidak taat. Periksa hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubunganmu beres dengan Tuhan, anakmu pasti beres dengan bapaknya. Setuju? Setuju. Orang tua itu banyak ngomong, tapi nggak pernah kasih keteladanan. Anak muda itu idealis, dia butuh contoh, nggak butuh omongan. Benar? Ya bertobat orang tua, jangan cuma mambut-mambut aman-aman. Bertobat dan berubah. Tapi saya ingin katakan kepada anak muda, apapun masalahmu dengan orang tuamu, Anda menganggap orang tuamu jahat dengan baik-baik. Ayah ibumu
sudah melakukan yang terbaik untuk Anda. Setuju? Kelar, nggak usah protes lagi. Ayah ibu sudah melakukan yang terbaik sehingga engkau menjadi seperti hari ini. Dengar anak muda, ya. Nah, saudara, ini peristiwa yang saya bikin begini. Yang diikatkan tangannya, saudara, kakinya kan enggak. Ada yang kakinya diikat, enggak, tangannya. Berarti udah lolos bisa. Tapi nama Isa enggak lolos, saudara. Perhatikan. Sekarang kita mulai main perasaan, ya. Waktu Abraham mencabut pisau, apa yang diharapkan? Dia berharap ada suara lagi dari langit. Jangan-jangan ada suara. Waktu pisaunya mulai diangkat, dia berharap Tuhan ngomong lagi. Ini kok gak ada suara ya? Padahal pisaunya udah gini, dia tahan agak lama. Tuhan, lu lihat gak ini? Ngomong dong. Itu perasaan panik, kacau, campur jadi satu. Waktu pisau itu diayunkan, dia tetap berharap ada sesuatu dari langit. Enggak ada, saudara. Tapi waktu kurang sepersekian mili, malaikat nangkep tangannya. Coba kalau pendeta nangkep tangannya, terbunuh Isa. Tapi karena malaikat, dia berhenti. Saudara perhatikan ayat 15, ayat 15, 16, 17. Tolong. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan. Kalau Anda mendengar seruan Tuhan sampai 2 kali penting, ya, saudara teriak, John, 2 kali, John, itu penting. Mama punya kepentingan sama John, ya kan? Apalagi dari sorga sampai berseru 2 kali dari langit. Ini penting, saudara. Oke, lanjutin ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku, 17. Ya, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Perhatikan, saudara. Sebelum ayat ini, Tuhan sering ngomong, Abraham, aku akan memberkati. Tapi tidak pakai sumpah-sumpah. Sekarang, Tuhan ngomong lagi, ditambahin sumpah. Berarti nggak main-main ya. Sebelumnya, Tuhan cuma ngomong, aku akan memberkati, tapi tidak berlimpah-limpah. Setelah semuanya itu tujuan Tuhan menguji Abraham. Apakah perasaannya masih tetap sama aku? Kesimpulannya apa, saudara? Sebetulnya tujuan Tuhan bukan Ishak. Ishak itu hanya sarana. Tujuan Tuhan adalah pribadi bapaknya. Ternyata yang namanya Abraham punya kerelaan untuk melepas. Saudara ingin tahun 2013 diberkati lebih? Ya. Inilah tanda cerita. Jaga perasaan Tuhan. Makin ditingkatkan cintamu sama Tuhan. Ya. Gak kayak hubungan kita suami istri makin lama makin luntur. Tuhan itu ingin ngecek perasaan Abraham. Dan kemudian Tuhan ngomong apa? Sekarang aku tahu. Kalau suami habis menikah ngomongnya kan beda. Dulu aku buta. Sekarang aku melihat. Kok kamu kayak gitu? Tapi Tuhan sekarang ngomong. Sekarang aku tahu. Abraham, engkau luar biasa. Sampai hari ini Tuhan ingin ngecek perasaanmu terhadap hidup. Kalau perasaanmu tetap dan makin meningkat, berkatmu berlimpah-limpah. Dan Tuhan ngomong, sumpah ini, kasih luar biasa. Ya, saya nggak pernah ngomong sumpah sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan sampai sumpah sama Peggy itu luar biasa, saudara. Hidup meningkat, fungsinya satu, punya kerelaan melepaskan. Nah, sebelum terakhir, Pak Peggy, cara melepaskan gimana sih? Sulit loh, saudara. Orang itu mau yang berdoa. Ya, saya kasih lewat tayangan ini. Tolong matikan dulu. Ya, matikan dulu. Belajarlah kepada Allah. Ya, ada yang namanya hasta berkata. Ya, saya tunjukkan pengetahuan ini kepada Anda. Belajarlah kepada Allah. Ya, musiknya toh. Ini kali musiknya nggak perlu diulangi karena saya simpan 3 musik yang enak, saudara. Ya. Sebelum saya ngomong, saya juga perlu nikmatin musik dulu. Biar saudara nikmatin, saya nikmatin.
Saudara, harta beratanya adalah satu filosofi di mana orang belajar kepada alam, dan alam adalah wakil ke Tuhan. Yang pertama, tolong diklik matahari. Sekarang ini Jakarta makin panas atau makin sejuk? Matahari jutaan tahun bersinar, panasnya bukan berkurang, semakin memberi, Tuhan semakin memanaskan matahari. Jadilah pribadi yang penuh kehangatan. Oke, naikin satu lagi. Bulan. Bulan itu mencerminkan keindahan, kesejukan. Kalau saya pakai kata romantis, ini adalah gambaran sebuah suasana. Jadi saya harap setiap anak Tuhan, di mana Anda hadir dalam kelompok Anda, jadikan suasana kelompok itu lebih indah, lebih sejuk daripada sebelumnya. Amin. Ya, oke, naikin lagi. Bintang. Saudara tahu, orang Majus menemukan Tuhan Yesus karena pertolongan sebuah bintang. Dan sampai hari ini, pelaut-pelaut tradisional bisa sampai dari pulau ke pulau, orang Bugis, orang Makassar, dengan belajar rasi bintang. Jadilah orang yang memberi arah kepada kehidupan orang lain. Dan jangan sampai Anda sebagai anak Tuhan malah kehilangan arah. Ya, oke, naikin satu lagi. Angin mengisi yang kosong. Anda ingat pelajaran Anda di SMP atau SMA, di mana tempat bertekanan rendah, angin dari tekanan tinggi akan mengisi. Ya, saudara, kalau Anda misalnya lihat sampah di sini, yang punya kepedulian, lu ada kasih kolektor, udah bayar kan? Mau sesuai hotel dong, atau pengurus yang harus mungut. Nah itu, saudara, miliki kepedulian, bantu kehidupan orang lain. Kalau Anda sukses untuk orang lain, hidupmu akan luar biasa. Siap mengisi kekosongan, ya, tapi bukan isi hati janda yang kosong, saudara. Bukan itu. Janda-janda kosong wakil itu. Enggak, ya. Artinya bentuk kepedulian. Allah mengajar kita yang peduli sama orang lain, berkatmu akan berlimpah-limpah. Ya, putar lagi lagu kedua, jangan diulangi. Oke, lanjutin lagi. Air. Air kalau di gelas aqua, modelnya kayak gelas aqua. Saudara taruh akuarium kotak, modelnya kayak kotak. Rasul Paulus pernah berkata, di mana engkau berdiam, jadilah seperti itu. Tapi bukan berarti kita kompromi sama dosa. Artinya hormat dan punya etika. Saya pernah tidur di masjid karena kelelahan. Saya tahu etikanya harus buka sepatu. Setuju? Bayangin kalau saya tidur terus pakai sepatu. Itu belum mau dipenuhi sama orang muslim. Saya harus menghormati. Ya, saya suka dengan budaya orang Jepang. Saya itu pernah di dalam hostel di Jepang waktu masih berlayar. Setelah 2 jam saya kali, hostelnya nggak bergeser. Di Jepang itu nggak ada akal, tapi nggak ada orang mencuri. Di Indonesia ini perlu agama, sandal dipakai, dirapas juga. Jepang itu ateis. Tuhan ngomong apa? Kenapa orang yang tidak dengan Tuhan Yesus, Tuhan berkati luar biasa? Karena dia melakukan firman Tuhan. Bukan orang yang berseru Tuhan, tapi orang yang melakukan firman. Saya menyatakan saudara, dia sendiri naik pincang, mamanya dikasih Mercy yang harganya 2 M. Mamanya dibangunkan rumah. Makanya orang-orang seperti ini diberkati karena melakukan firman Tuhan. Jangan sampai ada anak sukses, dia naik Alphard, emaknya gojek-gojek, nggak selamat lagi. Sumpah ini juga buat. Naik Alphard, gojek-gojek, suatu lagi. Jangan. Orang terang bilang sama orang tua itu yang wow. Amin. Saya itu biar mama saya marah gimana? Saya mau sekejap gak pernah sudah. Saya diam aja. Walaupun saya benar, gak pernah berani melawan. Makanya Peggy diberkati. Amin. Benar
baik-baik, ya. Pulang beli mama rumah, kalau punya uang maksud saya. Beli mobil sendiri, ya. Rawat orang tuamu seperti engkau di masa bayinya. Tuhan dan Ibu merawat Anda. Ya, memang setelah saya jadi ayah, saya ngerti cintanya orang tua. Kalau anak, sekarang saya bertanya, siapa di sini yang sudah keluarga terus pisah sama orang tuanya? Siapa tolong tanya? Yang rumahnya beda dengan rumah orang tuanya? 1 bulan berapa kali nengok mama? Sibuk mas, sibuk. Repot, usaha, rugi terus. Ya karena kamu gak pernah nengok makmu. Orang tua tuh ditengokin. Saudara saya ini kangen sama anak saya. Tapi saya malas, yaudah, saya nyetir mobil ke rumahnya. Anak itu gak punya perasaan seperti itu. Tapi nanti setelah engkau berkeluarga, engkau tahu gimana cinta seorang ayah kepada anaknya. Amin. Saya berjuang, saya gak minta ganti sama anak saya. Saya bukan tipe orang tua yang suka gini. Jangan ada ya orang tua suka gini. Anak bukan tempat kita mengemis, ya. Orang tua di masa tua, engkau harus punya simpenan. Saudara, Pak Sutri baru selesai operasi. Anda tidak tahu kan? Ya. Dia punya tidak pernah ganggu anaknya. Saya juga tidak pernah mau ganggu. Itu anak saya, masalahnya belum tua. Dia kasih duit sambil nyumpahin, cepat mati rumah. Kira-kira gimana, saudara? Orang tua simpan duitmu baik-baik. Amin. Supaya kalau sakit gak ngerepotin anak dan keluarga. Iya. Oke, lanjutin lagi satu. Api. Nah, ini saudara. Tuhan ngomong gini. Hambaku Musa adalah pria yang lembut. Pria yang lembut itu gimana? Apa yang kayak pengalaman saya di air pertama? Tidak seperti itu. Pria lembut itu prinsipnya kuat, ya, tapi tutur kata sopan. Satu, ya, contohnya kayak saya. Ya, prinsip saya kuat sebenarnya. Tapi saya orangnya mampu. Ya, bukan terus kasar, tukang berantem, enggak sekarang. Enggak. Jadilah api yang tegas. Ini kata tegas. Ngomongnya santun, perilakunya santun, tapi prinsipnya kuat. Ya, suka dapat lagi begini. Ya, punya kali anak terus sekali nggak kasih duit, itu nggak kasih duit. Jangan cari tegas, yang gampang dikuasai. Ya, sama mereka itu bukan pembatasan, tapi pengembangan. Oke, naikin satu lagi. Lalu, perhatikan. Sungai itu sebetulnya airnya kotor, saudara. Air got, kencingmu, ludahmu, sampah, sandal jepit, masuk situ semua, ya. Dan sungai seluruh dunia ngumpul di laut. Sungai yang warna coklat, hitam, kuning, kalau masuk laut, airnya jadi biru. Setuju? Samudra itu menerima semuanya. Apapun dia terima, saudara. Semua sungai begitu masuk samudra rasanya asin. Ya, saudara pernah jilat air laut? Ini kok tawar? Tidak mungkin, saudara. Ya, yang terakhir naikin bumi. Saudara, kalau bumi bisa berteriak, dia berteriak sekarang. Bayangkan di kota Jakarta berapa ratus paku bumi yang ditancapkan. Itu sakit kalau seandainya bumi bisa berteriak. Ada berapa miliar manusia menginjak-injak bumi. Coba begitu saudara injak bumi ini kebal. Jadi apa akhirnya? Kita injak kemarin. Bumi ini dengan kerelaan tulus ikhlas lillahi ta'ala memberikan ruangan hidup kepada Anda, ya, supaya kita bisa bergerak mencari makan. Jadilah orang-orang yang punya watak bumi, ya, membiarkan orang lain punya ruang gerak, tidak membatasi rezeki mereka, tapi mari kita bagi rezeki. Minta Tuhan berikan aku rela melepaskan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita